warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah Studi Al-Quran Hadis PAYH Angkatan 2019. Ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini nih pertama-tama kami akan mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atana Ahmil Nahdiah. Dan saya Alfi Rizky Putri Lutfiani. Nah, jadi di sini kita akan bahas apa nih, Alfi? Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang tafsir ilmi. Mungkin langsung aja kali ya, Vi. Apa sih yang dimaksud dengan tafsir ilmi itu? Nah, jadi sebelum kita mengetahui apa arti dari tafsir ilmi, sekarang kita pecah-pecah dulu ya. Apa arti dari tafsir dan apa arti dari ilmi atau ilmu. Nah, tafsir itu menurut Kamus Besar Bahasa Arab artinya menerangkan, menyatakan perkara, keterangan atau uraian. Nah, tafsir ini diambil dari isim masdar yaitu fasara tafsir. Nah, tafsir menurut bahasa artinya iboha wa tabyin, yang artinya menerangkan dan menjelaskan. Nah, sedangkan menurut istilah, sebagian ulama meyakini tafsir itu bukanlah salah satu ilmu yang diberi batas, karena tafsir itu tidak berkaidah dari praktek kaidah seperti ilmu lain yang mampu menyerupai ilmu rasional. Dan cukup untuk memperjelas tafsir itu adalah pernyataan firman Tuhan atau memperjelaskan perkataan dan konsep Al-Quran. Nah, sedangkan para ahli tafsir, kata tafsir ialah sebutan yang khusus dan mempunyai sedikit perbedaan dalam makna dengan arti secara bahasa. Nah, sekarang kita mengetahui apa arti dari ilmi atau ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmi atau ilmu itu adalah wawasan mengenai suatu objek yang tersusun dengan cara sistem pola tertentu yang berguna untuk menjelaskan suatu objek pengetahuan. Nah, menurut John G. Kemeny, ialah seluruh kumpulan wawasan yang didapat dengan metode ilmiah. Nah, dari pengertian-pengertian ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ilmu adalah suatu wawasan yang kita dapat setelah melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Nah, sekarang pengertian tafsir ilmi. Menurut Muhammad Husain Az-Zahabi ialah tafsir yang mengambil dari istilah ilmiah pada pernyataan-pernyataan Al-Quran dan pengarang berupaya untuk mengkaji beragam aturan keilmuan dan pendapat-pendapat filsafat. Nah, tafsir ilmi sebagai penerjemahan ayat-ayat kauniyah yang terwujud pada Al-Quran dan dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, mengkaitkannya dengan ilmu pengetahuan modern di mana muncul pada zaman sekarang. Adapun menurut beberapa ulama, memaknai tafsir ilmi yaitu sebuah terjemahan ayat-ayat kauniyah menurut ketentuan pengantar bahasa, ilmu pengetahuan, dan produk penelitian alam. Nah, kita tarik kesimpulan lagi. Jadi, tafsir ilmiah adalah penafsiran Al-Quran dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, amanah untuk mengkaji pengetahuan yang menyangkut dengan bukti kebesaran Allah pada alam semesta banyak ditemui dalam Al-Quran. Maka dari itulah penyebab termotivasinya ahlu tafsir ilmi untuk menulis karangan mengenai tafsir tersebut. Oh, begitu. Kalau sejarah perkembangannya bagaimana sih? Coba sekarang aku menjelaskan tentang sejarah perkembangannya. Nah, sebelum kita menuju ke sejarah perkembangannya, kita perlu tahu kenapa sih ada atau muncul atau lahir tafsir ilmi ini. Pertama-tama itu tafsir ilmi itu muncul atau lahir karena ada desakan perkembangan masyarakat yang pesat pada saat itu. Nah, dengan banyaknya masyarakat non-Arab yang masuk Islam, apalagi dengan menyebarnya Islam ke daerah-daerah di luar tanah Arab, nah menyebabkan
konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran Islam. Berbagai peradaban dan kebudayaan Islam masuk ke dalam ranah intelektual Islam. Nah, akibatnya kehidupan umat Islam menjadi terpengaruh olehnya. Nah, solusi untuk menangani hal tersebut, maka para ahlu tafsir turut mencegahnya dengan menyiapkan penafsiran-penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang sinkron dengan berkembangnya zaman dan desakan masyarakat yang bermacam-macam. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwasanya metode tafsir ilmi lahir disebabkan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat dan upaya para ahlu tafsir untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran berjalan seiringnya berkembangnya ilmu. Tetapi ya Mbak ya, tafsir bercorak ilmi ini sesungguhnya sudah lahir sejak abad keempat Hijriah, tepatnya pada masa Daulah Bani Abbas, ketika umat Islam berada pada masa kejayaan, ketika umat Islam memimpin peradaban dunia. Nah, kecorakan atau condong tafsir ilmi pada saat itu disebabkan alterasi ilmu pengetahuan dan hasrat para ulama untuk melakukan kesepakatan antara ajaran Al-Quran dengan perkembangan kultur dunia luar. Sebagai akibat dan gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam dunia Islam dan perkembangan yang terjadi pada dunia Islam itu sendiri. Nah, akan tetapi ada dampaknya nih, tafsir ilmi mengalami penurunan dan hilang pada abad sesudahnya. Kemungkinan penyebabnya atas banyaknya larangan pada saat itu dibandingkan dibolehkannya. Nah, pada abad 19, Eropa sudah mengawali untuk menguasai negara-negara Islam. Ilmu-ilmu sains mengenai alam pun diperkenalkan secara bertahap. Maka dari sinilah masyarakat Islam mulai tersadarkan betapa pentingnya terwujudnya tafsir ilmi karena banyaknya kesamaan antara ayat-ayat Al-Quran dengan hasil riset ilmu pengetahuan. Nah, intinya nih Mbak, tafsir ilmi itu lahir karena ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu ada pada ayat Al-Quran itu sendiri, karena beberapa nas memberikan anjuran bagi manusia untuk melakukan eksplorasi dan peninjauan terhadap ayat-ayat kauniyah. Bahkan adapun ayat Al-Quran yang mengisyaratkan manusia untuk membuat teori-teori ilmiah dan sains modern. Nah, pendapat Muhammad Syahrur, wahyu Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan akal dan realitas. Nah, ya sekarang faktor yang kedua nih Mbak, faktor eksternal, yaitu berkembangnya dunia ilmu pengetahuan dan sains yang modern dengan ditemukan teori-teori ilmu pengetahuan. Para ilmuwan muslim pendukung tafsir ilmi berusaha untuk melakukan kompromi antara Al-Quran dan sains serta mencari justifikasi teologis terhadap sebuah teori ilmiah. Mereka pula melakukan pembuktian terhadap kebenaran Al-Quran secara penelitian ilmiah, tidak hanya secara teologis normatif. Nah, tadi sejarah munculnya, sekarang sejarah perkembangannya. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwasanya awalnya atau awal lahir tafsir ilmi itu semenjak era dinasti Abbasiyah, yaitu khususnya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, yaitu tahun 169 sampai 194 Hijriah. Dan terus habis itu Dana Makmum 198 Hijriah. Nah, munculnya kecenderungan ini sebagai akibat pada penerjemahan kitab-kitab ilmiah yang pada mulanya dimaksudkan untuk mencoba mencari hubungan dan kecocokan antara pernyataan yang diungkapkan di dalam Al-Quran dengan hasil penemuan ilmiah sains. Lalu, pandangan ini digeluti oleh Imam Al-Ghazali dan para ulama lain yang memiliki pendapat yang sama dengan Imam Al-Ghazali. Nah, hal tersebut diceritakan kembali oleh Fahdun Ar-Razi dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib. Nah, pasca masa Ar-Razi, Fahruddin Ar-Razi itu ya,
Tendensi penafsiran ilmiah ini diteruskan dan menghasilkan buku-buku tafsir yang sedikit banyak terpengaruh oleh teori penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dalam ruang lingkup yang agak terbatas. Nah, di antara karya itu adalah Ghoroib Al-Quran wa Rogoib Al-Furqan karya An-Nasyaburi. Terus Anwar At-Tanzil wa Asror At-Ta'wil karya Al-Baidawi dan Ruhul Ma'anafi dan Ruh Al-Ma'ani Fatafsir Al-Quran Al-Azim wa Sab'al Mathani karya Alusi. Nah, dengan berpanduan dengan buku-buku tersebut, para penulis telah mengadakan penafsiran saintis pada firman-firman Allah. Selain itu, terdapat para ahli tafsir yang lain, yaitu Ibnu Abdul Fadl Al-Marasi, Bahruddin Az-Zarkasi, terus Jalaluddin As-Suyuti, di mana mereka adalah golongan para ahli tafsir yang condong dengan penafsiran saintis. Meskipun demikian, sebenarnya para mufasir ini tidak dapat dimasukkan mutlak dalam kategori mufasirin yang memiliki aliran saintis dalam menafsirkan Al-Quran, karena mereka hanya mengklaim bahwa Al-Quran memuat semua jenis dan disiplin ilmu pengetahuan. Sebelum mereka pun, sebagian sahabat telah memiliki klaim yang serupa dan hingga kini tak seorang pun yang berani memasukkan sahabat tersebut ke dalam kategori mufasirin yang memiliki tendensi penafsiran saintis. Nah, meluasnya corak penafsiran ilmiah ini menurut Quraisy Shihab setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama, reaksi terhadap ketinggalannya umat Islam dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari dunia barat. Nah, karena ketertinggalannya ini, mereka berusaha mencari kompensasi sebagai salah satu upaya untuk menutup rasa rendah diri yang berlebihan yang melanda mereka. Contohnya dengan mengingat kembali masa kemasan yang pernah didapat oleh umat Islam terdahulu, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pengaruh pada perkembangan umat Islam dan dalam penafsiran Al-Quran, hingga tidaklah menjadi suatu yang mencengangkan ketika terdapat suatu hal baru atau penemuan baru. Para intelektual Islam layaknya berkompetisi dalam menemukan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan penemuan tersebut dan berpendapat bahwa apa yang mereka temukan sudah tertulis dalam Al-Quran. Nah, yang kedua, menjadikan cendekiawan muslim melakukan hal ini sebagai reaksi yang besar dari gereja terhadap ilmu pengetahuan disebabkan adanya pertentangan penemuan ilmiah dengan kepercayaan atau teori-teori tertentu yang diyakini kebenarannya dan kesuciannya oleh gereja. Nah, pertentangan ini mengakibatkan terjadinya kekejaman dan penindasan terhadap ilmuwan yang dianggap kafir dan berhak mendapat kutukan. Hal ini menimbulkan keyakinan di kalangan umum bahwa ilmu pengetahuan bertentangan dengan agama. Pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan ini memberikan pengaruh terhadap cendekiawan muslim. Mereka khawatir kalau pertentangan ini timbul juga dalam dunia Islam, sehingga mereka senantiasa berusaha membuktikan hubungan yang sangat erat antara ilmu pengetahuan dengan agama, terutama Al-Quran. Walaupun terkadang langkah mereka terlampau jauh dalam membuktikan hal itu. Begitu penjelasannya, Mbak Atana. Oh, seperti itu ya ternyata. Oke, setelah kita tahu ya bagaimana pengertian dan sejarahnya, sekarang giliran aku nih yang mau bahas tentang pendapat para ulama dan contoh-contohnya. Wah, boleh tuh. Jadi gimana nih tentang pendapat para ulama? Apakah semuanya setuju dengan diterapkannya tafsir ilmi? Oke, jadi gini. Tidak semua para ulama mereka menyetujui dengan diterapkannya tafsir ilmi ini. Ada kelompok ulama yang pro atau mendukung, atau juga ada ulama yang kontra atau menolak. Nah, aku akan ngebahas yang pro dulu ya, yaitu yang mendukung tafsir ilmi.
Nah, di sini ada 5 ulama yang mendukung tafsir ilmi. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali, kedua ada Muhammad Abduh, ketiga Abu Al-Fadl Al-Mursi, kemudian Jalaluddin As-Suyuti, dan yang terakhir ada Fakhruddin Ar-Razi. Nah, mereka mempunyai pendapatnya masing-masing tentang tafsir ilmi. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dalam kitab karangannya yang berjudul Ihya Ulumuddin, beliau menuangkan pendapatnya tentang tafsir ilmi yang mana dikatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah tidak terbatas. Nah, Imam Al-Ghazali ini juga mengutip pendapat ulama bahwa terdapat 77.200.000 ilmu dalam Al-Quran, yang mana berarti setiap kata itu mempunyai 4 kali lipat ilmu pengetahuan. Wow, sangat banyak ternyata ya. Nah, selanjutnya, selain kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pun juga menuangkan pikirannya tentang tafsir ilmi dalam kitab Jawahirul Quran di fasal kelima, bahwa terdapat beberapa ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, yaitu ilmu astronomi, ilmu anatomi tubuh, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan ilmu sihir. Imam Al-Ghazali pun secara tegas, beliau menolak sebagian kelompok yang memahami Al-Quran dari segi tafsir dengan riwayat saja, yaitu tafsir yang berdasarkan atas hadis Nabi dan pendapat sahabat, karena hal tersebut akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan menimbulkan pemikiran subjektif ketika menafsirkan Al-Quran. Selain itu, manfaatnya juga akan terasa bagi diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian, ada 2 alasan kenapa Imam Al-Ghazali ini tidak setuju jika penafsiran ayat hanya dilakukan dengan riwayat saja. Alasan yang pertama yaitu, jika penafsiran Al-Quran berdasarkan pada hadis dan pendapat sahabat, maka hal tersebut hanya bisa diterapkan di beberapa ayat saja. Alasan kedua yaitu perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran menandakan bahwa mereka juga menggunakan akal dalam penafsirannya. Yang kedua adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwa semua hakikat ilmiah telah dimuat dalam Al-Quran, yaitu tentang permasalahan alam baik secara rasional maupun secara empiris. Nah, dalam menafsirkan suatu ayat, Muhammad Abduh ini juga sangat mengedepankan akal, karena menurutnya akal dan wahyu tidak akan saling bertolak belakang. Beliau juga memberitahukan bahwa janganlah manusia terbelenggu dengan taklid, dan bebaskanlah akal manusia dengan berpikir. Selain itu, Al-Quran juga mendorong manusia agar senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir dan meneliti, baik itu tentang wahyu, hukum, dan prinsip tentang alam semesta. Ulama yang ketiga adalah Abu Al-Fadl Al-Mursi. Abu Al-Fadl Al-Mursi memberitahukan bahwa di dalam Al-Quran telah tercakup ilmu modern dan klasik secara keseluruhan. Semua pengetahuan yang diketahui secara sempurna adalah milik Allah, kecuali jika hal itu disampaikan kepada Rasulullah dan diwariskan kepada sahabat. Menurut Abu Al-Fadl Al-Mursi, terdapat beberapa ilmu sains dalam Al-Quran seperti ilmu arsitektur, pertanian, astronomi, perbintangan, dan aljabar. Bahkan, selain ilmu-ilmu sains, juga terdapat ilmu-ilmu dasar dalam keindustrian seperti kerajinan kaca, menenun, memasak, tulis-menulis, menjahit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ulama yang keempat adalah ulama Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Itqan fi Ulumil Quran, beliau mempunyai keyakinan bahwa seluruh ilmu pengetahuan mulai zaman dahulu hingga kiamat semuanya telah ada di dalam Al-Quran. Nah, pendapat Jalaluddin As-Suyuti ini diperkuat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 81, yaitu وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Yang artinya, dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi, kata segala sesuatu kullu syai' dalam ayat tersebut termasuk mencakup ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang kelima adalah Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Ar-Razi ini adalah seorang yang berpikir rasional dan mempercayai kekukuhan akal. Dalam karya kitab tafsirnya yang berjudul Mafatih Al-Ghaib, terdapat banyak perbincangan-perbincangan rasional dan peristilahan ilmiah, yang mana isi dari kitab tersebut minim dengan arah tujuan diturunkannya suatu ayat, sehingga Ibnu Athiyah ini sering mengatakan bahwa kitab Mafatih Al-Ghaib lebih pantas disebut dengan ensiklopedia ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Jadi kitab Mafatih Al-Ghaib ini saking banyaknya ilmu pengetahuan di dalamnya sampai oleh Ibnu Athiyah ini disebut dengan ensiklopedia daripada disebut sebagai kitab tafsir, saking banyaknya ilmu pengetahuan. Wow. Itu semua yang saya jelaskan tadi adalah ulama-ulama yang mendukung tafsir ilmi. Nah, selanjutnya adalah ulama-ulama yang menolak tafsir ilmi atau kontra dengan tafsir ilmi. Ada 5 juga. Yang pertama, Abu Ishaq Asy-Syatibi, yang kedua Mahmud Shaltut, ketiga Amin Al-Khuli, keempat Asy-Syahid Sayyid Qutb, dan kelima Husain Az-Zahabi. Yang pertama dahulu ya, ada Abu Ishaq Asy-Syatibi. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Muwafaqat bahwa beliau telah menolak tafsir ilmi karena beliau berpendapat bahwa Al-Quran itu bukanlah diturunkan untuk menjelaskan teori-teori ilmiah. Nah, dalam mengkaji Al-Quran, mufasir harus membatasi dirinya dalam penggunaan ilmu bantu. Jika hal tersebut dilakukan, maka akan terjadi kekeliruan dan kesesatan serta menganggap Allah dan Rasul-Nya menjadi hal-hal yang tidak pernah dikehendaki. Asy-Syatibi pun mencela orang-orang yang memahami Al-Quran bahwa di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan bagi orang terdahulu dan nanti. Jika seseorang menelaah Al-Quran secara kritis hingga menghubungkannya dengan sains, maka hal tersebut dianggap telah melewati batas dalam memposisikan Al-Quran. Karena mereka sama saja melangkahi ilmu yang dimiliki oleh para sahabat dan tabi'in, yang mana mereka lebih mengetahui kebenarannya. Dan kalau semisal para sahabat dan tabi'in mengetahuinya, maka berita itu akan sampai kepada manusia di era sekarang. Yang kedua yaitu Mahmud Shaltut. Beliau juga menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Quranil Karim. Terdapat 2 pendapat yang beliau katakan. Pertama, beliau melarang mentakwilkan Al-Quran berdasarkan pendirian madhab, karena hal itu akan mendatangkan pemaksaan penafsiran berdasarkan pemikiran fuqaha, mutakalim, bahkan ahli tasawuf yang mengedepankan pemikiran kelompok masing-masing. Pendapat kedua yaitu menghindari untuk menafsirkan Al-Quran dengan teori-teori ilmiah. Ketika Al-Quran menyebutkan tentang bulan, matahari, planet, dan bintang, hal tersebut sama saja dengan Al-Quran membahas tentang astronomi. Tetapi dalam hal ini Shaltut menolaknya. Beliau menolaknya dengan menyatakan sisi kesalahannya. Contohnya, dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 10-11. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين
يغشى الناس هذا عذاب أليم. Yang artinya, maka tangguhlah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Nah, dalam ayat tersebut, kabut diartikan sebagai gas beracun dan gas pembunuh yang dibuat oleh berbagai macam alat penghancur dan pemusnah. Tetapi, hal tersebut dianggap keliru bagi Mahmud Shaltut ini. Yang benar menurut beliau adalah kabut tersebut adalah musim kemarau yang mengakibatkan kelaparan dan menderita dikarenakan kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Imam Amin al-Huli. Jadi, terdapat beberapa pendapat sistematis yang dikemukakan oleh Amin al-Huli dalam penolakan tafsir ilmi. Yang pertama, yaitu segi bahasa. Makna-makna dalam ayat Al-Quran tidak mengarah kepada pembahasan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Al-Quran ditujukan kepada para sahabat dan orang Arab dari segi filologis atau sejarah. Oleh karena itu, Al-Quran tidak membawa sesuatu yang mereka tidak ketahui. Ketiga, Quran memberikan penjelasan tentang agama, yaitu memberikan arah manusia tentang kehidupan, bukan tentang kosmologinya. Yang keempat, pendapat yang keempat, yaitu secara logis, teks Al-Quran terbatas jumlahnya dari sisi kuantitas, tidak berubah dan statis, dan dapat berubah menurut pandangan ilmuwan abad 19 dan 20. Ulama yang keempat adalah Asy-Syahid Sayyid Qutb. Beliau juga memaparkan pendapatnya dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir fi Zilahil Quran. Beliau menulis tafsiran Al-Quran berdasarkan Al-Quran itu sendiri, berdasarkan As-Sunnah dan riwayat-riwayat makturat lainnya. Beliau dalam tafsirnya menghindari pembahasan mengenai tata bahasa, ilmu fikih, ilmu kalam, dan cerita-cerita Israiliyat, yang mana hal tersebut sangat lazim digunakan dalam tafsir-tafsir lainnya. Beliau menolak bentuk penafsiran yang menghubungkan dengan ilmu sains, dikarenakan menurutnya hal itu bertahan tidak lama dan akan dilupakan seiring dengan penemuan-penemuan baru. Ulama yang kelima, yaitu Husain Az-Zahabi. Az-Zahabi mencegah penafsiran dengan cara ilmiah dikarenakan hal tersebut menyimpang dari tujuan Al-Quran yang mana untuk menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, bukanlah sebagai sumber jenis ilmu seperti matematika, kedokteran, kimia, astronomi, dan lain-lain. Itulah beberapa ulama yang menolak tentang tafsir ilmi. Oh, ternyata ada juga ya golongan ulama yang mendukung dan menolak tafsir ilmi. Kemudian kalau contohnya tafsir ilmi itu gimana sih? Kalau berbicara tentang contoh dari tafsir ilmi, sebenarnya banyak nih di Al-Quran, tetapi di sini aku akan nyebutin 3 contoh tafsir ilmi di dalam Al-Quran. Yang pertama tuh ada tentang proses turunnya hujan dalam Quran Surat An-Nur ayat 43, Quran Surat Al-Furqan ayat 48, dan Quran Surat Al-Hijr ayat 22. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء
يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. Nah, pada Quran Surat An-Nur ayat 43, menurut Tantowi Jauhari yang tadi menulis kitab Al-Jawahirul Quran, beliau menjelaskan bahwa proses awal mula hujan dimulai dengan berkumpulnya awan hingga awan tersebut menggumpal yang dikarenakan ada dorongan angin. Begitupun juga dengan dua ayat lain di atas, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 48 dan Quran Surat Al-Hijr ayat 22. Hal tersebut menggambarkan bahwa terdapat ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Allah itu sangat berkuasa sehingga dapat menggerakkan angin dan menurunkan hujan sehingga dapat menghidupkan kembali kegersangan tumbuhan. Selanjutnya, peniupan angin juga sangat bermanfaat untuk mengawinkan atau penyerbukan tumbuhan. Nah, hal itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 22 pada kalimat lawaqihah, dan hal tersebut merupakan petunjuk bagi manusia bahwa ilmu botani, yaitu ilmu biologi yang menerangkan tentang tumbuhan-tumbuhan, sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Nah, dengan memahami ilmu tersebut, ilmu botani, seseorang dapat mengetahui jumlah daun pada bunga jantan dan betina, apakah sama atau tidak. Contoh ilmu tafsir yang kedua adalah Nabi Adam bisa menyebutkan benda-benda. Nah, jadi Nabi Adam dapat menyebutkan benda-benda itu pun dapat diteliti dengan ilmu pengetahuan, yaitu seperti ini dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Nah, kesanggupan Adam dalam menyebutkan semua nama benda berhubungan dengan unsur ciptaannya, yaitu diciptakan dari tanah dan unsur-unsur lain. Hal tersebut dibuktikan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12, Quran Surat Al-Hijr ayat 26, dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 14, yaitu وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Nah, dari ketiga ayat di atas dapat diketahui bahwa manusia terbentuk dari tiga unsur, yaitu dari saripati tanah, lumpur, yaitu tanah dicampur dengan air, dan tanah kering seperti tembikar. Dalam hal ini dapat diuraikan berdasarkan ilmu kimia, yaitu yang pertama, unsur tanah terbuat dari besi, tembaga, kobalt, dan mangan. Yang kedua, ada unsur air hidrogen,
Yang ketiga, unsur nitrogen. Yang keempat, unsur fosfor. Yang kelima, unsur oksigen. Nah, semua unsur metaloid dan metal akan berpengaruh dalam cepat dan lambatnya reaksi dalam proses kimia dan biokimia untuk membentuk molekul yang lebih kompleks seperti nukleotida, ureum, dan asam amino yang digunakan untuk mendukung proses kehidupan. Sedangkan tembikar berfungsi sebagai katalis, yaitu zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi dalam rangkaian polimer atau rantai kimia dari molekul berubah menjadi makromolekul, supramakromolekul, dan jaringan sel tubuh. Bahkan termasuk di dalamnya adalah sel otak dan DNA. Nah, dari sel otak inilah manusia dapat menyimpan informasi, sedangkan DNA dapat menyimpan informasi tentang genetik manusia. Subhanallah. Ternyata banyak juga ya contoh-contoh dari tafsir ilmu itu sendiri. Dan betapa hebatnya loh para ilmuwan atau para mufasir yang menjelaskan semua itu dengan sedemikian rinci. Iya dong. Oh iya, mungkin udah cukup kali ya, Vi, pembahasan yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Iya, semoga pembahasan kali ini dapat memberikan keberkahan dan manfaat yang baik bagi kita untuk kedepannya. Amin. Oke, demikian pertemuan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time.